Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka,
dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kami tak pernah sanggup memahami makna firman-Mu dengan sebenar-benarnya, karena kami terlampau kecil dan sederhana. Namun Engkau berkenan memperkenalkan diri-Mu, menyampaikan firman-Mu, supaya kami memahami kehendak dan isi hati-Mu. Bantulah kami ya Roh Kudus untuk memahami rahasia kebenaran dari firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Natalnya Kristus adalah peristiwa yang tidak tertampung oleh akal budi manusia
yang terbatas ini. Otak kita ini seperti sebuah mangkuk kecil diisi dengan guyuran air samudra raya. Meluber jelas, tak sanggup menampungnya. Bayangkan, Allah menjadi manusia. Firman menjadi daging. Pencipta miliaran galaksi masuk ke dalam rahim seorang perempuan. Penghuni sebintik planet bumi yang kecil saja. Yang ilahi mengambil rupa yang insani. Bahkan Tuhan yang Maha Kuasa itu menjadi bayi dalam rahim seorang anak dara muda belia. Kejadian ini tidak terulang lagi dalam sejarah kapanpun. Tetapi sekaligus sepanjang masa tidak pernah habis dikupas dan dijelaskan, berusaha untuk dijelaskan ini misteri apa Allah menjadi manusia. Bayangkan saudara-saudara, setiap tahun ada berapa khotbah Natal disampaikan di seluruh dunia ini. Bayangkanlah. Sewaktu dulu saya masih melayani di Indonesia, seorang rekan pendeta pernah bercerita, sejak awal bulan Desember sampai dengan awal hingga pertengahan bahkan Januari setelah tahun berganti, dirinya itu berkeliling terus menyampaikan khotbah Natal dari satu acara ke acara yang lain. Waktu itu saudara-saudara, di zaman sebelum pandemi, di Indonesia itu ada macam-macam ibadah dan perayaan Natal. Ada Natal wilayah, Natal sektor, Natal lingkungan, sektornya ada 15 lagi. Jadi muter keliling terus, bernatal ria terus, ada Natal komisi, Natal lansia, Natal anak-anak, Natal pemuda remaja, Natal di kepolisian atau tentara, Natal di pabrik atau di kantor, Natalnya orang-orang se-RT, se-RW, Natal Kawanua, dan sebagainya. Lalu dia mencoba menghitung-hitung berapa khotbah Natal yang sudah dia buat selama 1 bulan itu. Ternyata jumlahnya ada 42 renungan Natal dalam 1 bulan. Itu baru 1 pendeta saja. Bayangkan ada berapa banyak usaha untuk menjelaskan misteri Natal itu. Natalnya Kristus itu adalah misteri, rahasia yang tidak pernah habis kita fahami, yang tidak pernah bisa kita mengerti sepenuhnya sampai tuntas. Sebuah rahasia atau misteri ilahi, divine mystery. Hari ini kita akan belajar memahami kembali rahasia atau misteri ini melalui mata seorang yang sangat berkaitan langsung
dengan peristiwa Natalnya Kristus, yaitu ibunya Maria. Kita akan mencoba memahaminya melalui pandangan mata Maria. Kita bertanya, apakah Maria waktu itu mengerti rahasia ilahi apa yang sedang terjadi pada dirinya? Lagu Mary Did You Know, liriknya dibuat oleh Mark Lowry dengan style melontarkan pertanyaan kepada Mary. Mary, did you know? Tahukah kamu, Maria? Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered will soon deliver you. Did you know that when you kiss your little baby, you kiss the face of God? Mary, did you know? Did you know that your baby boy is Lord of all creation? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? That sleeping child you're holding is the great I am. Mary, did you know? Bagaimana Maria pada saat itu bisa serentak memahami bahwa bayi dalam kandungannya adalah sang pembebas, anak domba Allah, Tuhan sang pencipta, bahkan Allah sendiri. Bagaimana Mary atau Maria bisa memahami itu? Jawabnya, tak mungkin bisa. Tak seorang pun bisa. Tetapi ada satu hal yang menarik dari cara Maria memahami misteri dari surga itu. Mari kita perhatikan cerita Alkitab kita hari ini dengan lebih seksama. Tetapi sebelum itu, saya hendak berpindah topik sejenak kepada pengetahuan tentang mata lalat. Matanya lalat. Saudara, kita semua tahu menepuk lalat itu tidak mudah. Semakin kecil lalat itu, semakin gesit dia. Kalau mau menepuk lalat, kita harus beradu kecepatan dengannya. Kalau tidak, dia sudah terbang lebih dulu. Mengapa? Saudara sekalian, serangga pada umumnya memiliki yang namanya compound eyes. Begitupun lalat. Compound eyes, mata dengan multifacet. Lensanya banyak, mengarah ke berbagai macam arah. Bukan seperti kita cuma punya satu, mengarah ke depan. Lalat, serangga yang punya compound eyes, punya facet banyak, punya lensa banyak ke segala arah. Sehingga meskipun dia menghadap ke sini, dia bisa melihat gerakan yang ada di belakang sana.
Karena matanya itu multifaset, compound eyes. Dan yang lebih hebat lagi adalah dengan matanya itu lalat bisa mendeteksi sebuah gerakan 4 kali lebih cepat daripada kita. Jadi kalau digambarkan, jika kita sedang menepuk lalat yang ada di meja makan, di mata lalat kita itu seperti melakukan gerakan diperlambat atau slow motion. Jadi kalau Anda menepuk lalat di meja begini, lalat akan melihatnya teng 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 teng. Seperti itu Anda melakukan gerakan slow motion bagi dia. Dia bisa melihat dengan kecepatan 4 kali lipat dibanding kita. Akibatnya waktu tangan kita sampai, dia sudah terbang lebih dulu. Itulah mata lalat. Sekarang kita kembali kepada cerita Alkitab kita. Jika Anda perhatikan, ada suasana serba segera dalam narasi Lukas tentang kisah kelahiran Kristus dan para gembala. Di situ dibangun kata-kata tiba-tiba. Tiba-tiba di ayat 9 dan 13. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan. Ayat 13, dan tiba-tiba tampaklah bersama mereka para malaikat itu. Kemudian ditambah lagi dengan kalimat di ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Tiba-tiba dan cepat-cepat. Artinya, peristiwa kelahiran Yesus yang penuh misteri ilahi itu berlangsung begitu cepatnya di mata para gembala. Serba tampil tiba-tiba dan mendorong respons yang cepat-cepat. Cepat berangkat, cepat pergi, cepat membuktikan bahwa perkataan malaikat itu benar. Para gembala itu merasa overwhelmed dengan semua berita besar itu dan ingin selekasnya bereaksi. Semuanya berlangsung begitu cepat, begitu dahsyat. Dan semua orang pun serba heran, tercengang-cengang mendengar apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Ayat 18. Itu suasana yang dibangun oleh narasi Lukas. Suasana serba segera, cepat. Tetapi sekalipun segalanya berlangsung begitu cepat, bagi Maria tidak. Inilah uniknya. Tetapi perhatikan ayat 19, ayat nats kita. Tetapi tidak demikian bagi Maria. Respons Maria berbeda. Maria mencoba memahami semua yang terjadi itu dengan lebih perlahan, lebih seksama, dan lebih mendalam. Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kata merenungkan dalam bahasa Yunaninya
dipakai kata sumbaloo. Sumbaloo itu maksudnya Maria mengadakan pertemuan dengan hatinya sendiri. Meresapinya, mencernanya, memikirkannya berulang-ulang. Itu sebabnya Alkitab terjemahan New Living Translation menerjemahkan ayat ini begini. But Mary kept all these things in her heart and thought about them often. Thought about them often. Maria memikirkannya berulang kali. Maria sering memikirkannya. Atau dalam bahasa Indonesia, Maria merenungkannya. Saudara sekalian, sekalipun semuanya itu berlangsung begitu cepat, kejadian-kejadian Natalnya Kristus itu berlangsung begitu cepat. Bagi Maria, semua itu dibuatnya lebih lambat. Dengan merenungkannya, Maria menjadikannya seperti adegan slow motion. Di mata Maria, berlangsungnya kejadian-kejadian yang menyimpan rahasia ilahi itu seperti gerakan diperlambat. Kita boleh mengumpamakan Maria itu punya mata seperti mata lalat. Maria tidak ingin hanya larut dalam cepatnya kejadian dan tergesa-gesa dalam semuanya. Maria membuatnya lebih lambat dengan cara merenungkannya. Sumbaloo. Maria punya mata lalat. Itulah ilustrasi yang memudahkan pengertian merenungkan. Saudara-saudara, kita sudah tiba di penghujung tahun lagi. Tahun 2021 sudah hampir habis. Begitu cepat rasanya. Rasanya baru saja tahun baru. Sekarang sudah akhir tahun lagi. Time flies. Waktu seakan-akan terbang. Sebab kejadian demi kejadian juga berlangsung begitu cepat. Semua datang dan pergi silih berganti. Tidak semuanya mudah dimengerti. Bahkan di masa pandemi ini banyak hal yang sulit difahami. Perubahan-perubahan cepat di segala bidang kehidupan. Dan itu menuntut kita juga bergerak lebih cepat, berpikir lebih cepat, mengambil keputusan lebih cepat, dan bekerja lebih cepat. Itulah dunia kita. So fast. Oh, saya menyadari kita tidak mungkin melarikan diri darinya. Atau menghindar dari kenyataan hidup yang berlangsung serba cepat ini. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa keserba-cepatan, kalau semuanya serba cepat, itu tidak selalu positif. Terutama kalau kita harus memahami perkara-perkara yang luhur dan mulia. Kalau kita harus mencerna pesan-pesan spiritual.
kalau kita itu harus memahami misteri ilahi, kita itu perlu menyerapnya secara lebih tenang, lebih pelan, dan lebih mendalam. Deep. Kita perlu merenungkannya. Kita perlu punya mata seperti Maria. Mata lalat yang cepat menjadi terlihat lebih slow motion karena kita merenungkannya. Sebab banyak titik perubahan atau turning point di dalam hidup kita itu terjadinya sesudah sebuah perenungan ulang. Sesudah kita merenungkan, baru bisa ada pencerahan. Baru sesudah ada pencerahan, ada turning point terjadi. Karena memikirkan kembali, kita baru menyadari. Karena mempertimbangkan ulang, kita jadi mengerti. Karena memberi kesempatan untuk hati ini mencerna lagi, kita baru memahami. Karena kita mau berhenti sejenak atau minimal mengurangi kecepatan supaya kita bisa merenung, baru kita bisa melihat dengan lebih jernih. Karena merenungkan, kita jadi mampu menghubungkan dots atau titik-titik kejadian yang tidak kita fahami di masa lampau, sehingga melihatnya sebagai sebuah sketsa gambar yang Tuhan buat, yang Tuhan rancang dalam hidup kita. Kita tidak bisa menghubungkan dot atau titik-titik itu kalau kita tidak mengambil kesempatan untuk merenungkannya. Sebaliknya, kalau segalanya dalam hidup kita biarkan saja berputar seperti mesin, lama-kelamaan kepekaan hati kita lenyap, pengertian kita shallow, dangkal. Dan jika kita biarkan hidup kita seperti itu, digulung terus oleh rutinitas, diputar oleh sang waktu, dioccupy oleh urusan dan persoalan sehari-hari, dan begitu seterusnya, tanpa punya kesempatan merenung, percayalah, hati kita akan menjadi beku dan kita akan dengan mudah melewatkan atau miss atau melupakan banyak anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Tanpa perenungan, kita akan miss begitu banyak blessings di dalam hidup kita. Kita lupa bahwa kita dijaga, dilindungi, dan dipeliharanya. Kita lupa bahwa kita disertai dan diberkatinya. Kita seperti orang lupa untuk mengecap dan menikmati keindahan di tengah jalan karena kita berlari atau berjalan terlalu cepat. Kita lewat situ. Itu ada banyak hal yang indah,
Tapi kita tidak melihatnya, kita tidak menikmatinya karena kita melewatinya terlalu cepat. Itulah kalau kita tidak punya mata lalat seperti Maria yang mau merenungkan. Kita akan menjadi lupa banyak anugerah Tuhan, besar atau kecil. Kita akan menjadi lupa untuk tersenyum, lupa untuk bersyukur, lupa untuk beribadah, lupa untuk melayani Tuhan dan sesama, lupa untuk berbagi dan memberi, sementara kita sudah begitu banyak diberi. Lupa untuk memetik pelajaran dan kemudian berubah. Dan yang paling celaka, kita lupa bahwa dosa kita telah diampuni dengan kasih dan pengorbanan yang teramat mahal dari Putra Allah yang datang ke dunia menjadi serupa dengan kita. Kita lupa bahwa kita ini adalah anak-anak Allah dan layak untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Padahal justru itulah tujuan dari misteri Natalnya Kristus. Seperti yang dikatakan oleh C.S. Lewis, the Son of God became a man to enable men to become sons of God. Karena C.S. Lewis benar. The Son of God, Jesus Christ, became a man to enable men, us, to become sons of God, daughters of God. Dia menjadi manusia supaya kita manusia menjadi anak Allah. Sang Putra Allah itu menjadi manusia supaya manusia-manusia kita ini belajar hidup menjadi anak-anak Allah. Tetapi tanpa merenungkan, semua itu akan lewat. Kita akan melupakannya. Oleh karena itu saudara memiliki mata lalat, bisa merenung seperti Maria, sungguh penting. Penting untuk menjadikan hidup dan perilaku kita berhikmat dan taat pada firman-Nya. Oleh karena itu, biasakanlah untuk mengambil jeda, menghirup udara, memperlambat langkah, bermeditasi, berefleksi, atau apapun namanya, supaya kita punya kesempatan untuk menyimpan dalam hati dan merenungkan pesan-pesan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kita setiap hari. Pertanyaan terakhir, apakah dijamin dengan merenungkan kita pasti memahami segala misteri ilahi? Jawabannya jelas tidak. Sampai kapanpun misteri ilahi tetap saja terlalu luas, terlalu lebar, terlalu panjang, dan terlalu dalam untuk kita selami. Ada waktunya saudara dan saya hanya bisa tertunduk seperti Maria, menghormati dan mengagumi misteri itu
sekalipun kita tidak bisa memahaminya 100%. Seperti Maria, memahami, menghormati, dan mengagumi misteri ilahi sambil melontarkan sebuah tanda tanya. Kita tetap bertanya kepada Tuhan, apa artinya semua ini di dalam hidup saya? Tetapi kita tetap percaya sekalipun kita tidak mengerti atau belum mengerti apa yang Tuhan buat bagi kita. Misterinya selalu indah dalam rencananya. Seperti lirik lagu Misteri yang sebentar akan dinyanyikan. I'm just a man and can't begin to comprehend. When you look into this stranger's eyes, what do you see that justifies the Lamb? God predestined that his son would die, and he still created man. Oh, what love is this? What love is this? That his death was in his hands. Mystery. Mystery. Selamat Natal. Selamat mengagumi dahsyatnya misteri kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Amin.